Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan, dianugerahkan bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah dengan syukur yang sedemikian kita akan semakin merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sungguh-sungguh di dalam mengemban amanahnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga sholawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, pemimpin, penghulu para nabi dan rasul serta penutup kenabian dan kerasulan. Mudah-mudahan kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat beliau yang selalu istiqomah, menghidupkan sunnahnya dan memelihara nilai-nilai keteladanannya. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berkoordinasi dengan panitia dan pengurus PCM ya Bekasi Utara Harapan Jaya, maka amanah yang diberikan kepada saya pada hari ini memilih topik ya atau tema tauhid dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini insya Allah kita bisa berbagi manfaat ya. Khususnya saya juga selalu mengharapkan ada semacam masukan, tambahan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan supaya insya Allah memiliki peluang untuk makin arif, bijak di dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi ada 4 sub bagian dari topik ini yang menjadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah prinsip tauhid, yang kedua perwujudan tauhid, yang ketiga ini sedikit dikaitkan dengan G30 SPK yang dibilang Pak Kumpul tadi itu. Bahaya paham komunis sebagai anti tauhid. Yang keempat adalah pelayanan masyarakat bersendikan tauhid. Nah, jadi sekitar 4 subjudul ini akan menjadi renungan kita. Nah, ini hanya kalau terkait memang tauhid dan tema komunis ini biasanya seru-seruan.
Mudah-mudahan nanti saya bisa berikan pengantar pendampingan narasi yang insya Allah memudahkan untuk dipahami. Karena sejarah komunis saja kan udah ribet tuh. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini prinsip tauhid saya bagi dua. Ini disesuaikan dengan kondisi di sini kan. Waktu kita paling lama 1 jam, ya. Dan harus ada manfaat yang kita dapat. Ya syukur-syukur, alhamdulillah ilmu makin bertambah. Nah, kalau saya masuk di gedung ini saja udah nambah ilmu nih buat saya. Nah, bagian dari prinsip tauhid ini hakikat 2 kalimat syahadat atau syahadatain, kemudian bagaimana bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau mau lihat dalil, salah satunya ayat kursi, itu Al-Baqarah 255. Nah, hanya jangan yang dibilang Pak Natsir dulu, banyak orang hafal ayat kursi, begitu dapat kursi lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiril ayat. Terus ada hadis tentang kemudian yang dikenal dengan rukun Islam. Ada 2 versi. Ada tentang pertanyaan, ada juga langsung pernyataan. Bunyal Islam wala khamsin, syahadatan Allah ilaha illallah, dan seterusnya ya. Nah, ada juga mal Islam, nah, itu tanya jawab antara Jibril dengan Nabi. Nah jadi hakikat syahadatain ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa begitu pentingnya dia menjadi satu dari 13 rukun sholat. Jadi kalau orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sholatnya nggak sah. Ya, karena dia rukun kan. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau menyebut kalimat ini ada penekanan yang secara khusus biasanya saya selalu berusaha untuk sampaikan ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Nah, selama ini kan ketika kita menyebutnya sebagai rukun pertama dari rukun Islam, umumnya tuh berbunyi begini, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hadisnya tidak ada, dalilnya nggak ada itu. Yang ada adalah 2 kalimat syahadat. Tolong direnungkan baik-baik. Dan ini dalam proses pembelajaran membuat penyimpangan makna luar biasa. Jadi kalau saya dulu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ngisi materi tauhid, selalu saya tekankan ini ke adik-adik mahasiswa. Jadi rukun Islam pertama itu bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi 2 kalimat syahadat. Makanya anak-anak kita yang di TK itu sebelum tidur bisa 100 kali itu mengucapkan. Tapi itu bukan jaminan bahwa dia sudah paham menerima Islam. Nah, makanya kan bukan akulu atau bukan kultu. Bukan kultu la ilaha, tapi asyhadu Allah. Itu dalilnya jelas sekali. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau diikuti itulah atiullah wa atiur rasul. Nah, itu ayatnya banyak kalau itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang pertama itu adalah menerima sepenuhnya dengan persaksian lahir batin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan, dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya kalau ada papan bisa dikasih penjelasan tambahan tuh. Nah, jadi la ilaha illallah intinya itu apa? Yang pertama la, kedua ilah, ketiga illah, yang keempat Allah. La itu di dalam ilmu tafsir dikatakan la nafil jinsi. Jadi meniadakan, menafikan segala sesuatu di situ. La ilah, tiada Tuhan apapun. Nah, sementara ilah itu definisinya Tuhan segala sesuatu yang diperlakukan berlebih-lebihan dan menggantungkan kepentingan kita kepadanya, itulah ilah.
bisa harta, bisa pasangan hidup, bisa jabatan, ya, status. Kalau itu diperlakukan berlebih-lebihan dan bahkan kita menggantungkan diri padanya, itu namanya Tuhan. Mobil bisa jadi Tuhan. Ya, ilah. Nah, jadi dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, baru ilah, selain. Nah, jadi untuk ilah-ilah selain Allah pakai la, tidak ada yang berlaku, tidak ada yang memenuhi syarat. Tapi untuk Allah satu-satunya itu makanya ilah. Nah, itu peralihan di situ. Nah, illallah, kecuali Allah. Jadi kepada sesuatu selain Allah la, tidak. Tapi kepada Allah ada 4: taat, tunduk, patuh, dan menyerah. Itulah yang disebut Islam. Jadi kepada Allah taat, tunduk, patuh, dan menyerah. Itulah Islam. Ya. Kalau masih mikir-mikir ya belum. Nah, jadi itu prinsip tauhid. Nah, lanjutannya adalah atiullaha wa atiur rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Nah, di Al-Quran ayatnya banyak sekali. Salah satunya yang cukup panjang. Nah, ini tapi ini katanya sih tahun politik. Saya hanya mengutip terkait ketaatan. Itu surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Itu pakai alif lam, bukan atiur rasul. Atiur rasul, tasydid. Artinya rasul yang satu, bukan semua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Atiullah wa atiur rasul. Yang diperintah memang orang beriman. Kalau orang nggak beriman nggak bisa taat pada Allah dan Rasul, nggak bisa. Ngaku beriman aja nggak bisa, harus betul-betul beriman. Kalau hanya ngaku kan orang munafik paling jago. Itu di awal Al-Baqarah, ayatnya berantai itu. Ya, mulai dari ayat 8 kan sampai ayat 20, 13 ayat. Ya. Itu tentang munafik itu yang ngaku paling beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi golongan munafik itu golongan setan namanya, itu di Al-Qur'an. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila mereka ya pergi ke setan-setannya. Itu kata Al-Qur'an, bukan kata saya. Jadi taat pada Allah dan taat pada Rasul. Orang beriman itu telukurnya itu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ulil amri ada syaratnya, makanya bukan ati ulil amri. Nah, saya ingat dulu waktu aktif di MM, kajian ini jelas sekali itu. Kenapa Allah dan Rasul pakai ati'u, tapi ulil amri tidak? Karena ulil amri belum tentu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang wajib ditaati adalah ulil amri yang taat pada Allah dan Rasulnya. Titik. Jadi saya kadang terharu kalau kata teman sekarang qadarullah. Saya itu bersyukur sekali, guru tauhid saya ada seorang orang tua, itu tokoh Muhammadiyah di Makassar, orang Maros, Allahu yarham, namanya Kiai Haji Fathul Muin Daimagading. Saya bertepatan semester 1-2 itu hampir selalu salat subuh bareng beliau, karena tempat tinggal saya sekitar 1 kilo kali. Saya kalau subuh jalan kaki aja tuh. Kalau ada bapak ibu yang pernah ke Makassar, tidak jauh dari pelabuhan, di dekat RRI Nusantara 4, itu ada namanya Jalan Bonerate. Nah, di situ ada mes Pedangka. Disitulah saya dulu tinggal ketika tahun pertama kuliah, semester 1 dan 2. Jadi kalau subuh, itu saya udah belok tuh ke jalan Sulawesi, baru ke utara, begitu dapat jalan Banda belok kanan, pasti dapat Masjid Takmirul, jalan Banda nomor 8. Masjid yang pernah ditempati Buya Hamka dulu ketika di Makassar. Dan di situ ada radio Muhammadiyah namanya Radio Al-Ikhwan.
Di situ dulu Muhtar Ngabalin pernah ikut nyiar. Muhtar Ngabalin kan alumni IPM. Enggak usah lanjut. Jadi, nah kalau sudah salat subuh, kami kan beberapa teman ya remaja, anak muda di situ, itu Dema Gading sebelum anak muda jangan pulang dulu, sini nak, sini. Itu tahun 83. Saya kan masuk UNAS 82 83. Jadi 1 tahun pertama masuk 83. Bapak-bapak ibu yang ingat betul, seru-serunya asas tunggal dibahas kan ketika itu. Asas tunggal. Nah, jadi orang tua udah pada pulang, kita ditahan tuh oleh Dema Gading. Baru kita dikasih kuliah khusus tentang akidah. Subhanallah, saya nggak bisa lupakan itu. Yang gini-gini nih yang dibahas. Kiai Haji Fathul Muin Dema Gading. Kemudian namanya dipakai oleh Ustadz Zaitun jadi masjid di Jalan Abdullah Desiru Makassar. Masjid Fathul Muin, pendiri Wahdah Islamiyah, yang wasekjen MUI kan, Zaitun Rasmin. Itu teman ngaji di Takmirul. Karena itu anak IPM juga itu sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kumnya itu kembali ke yang taat pada Allah dan Rasul, ya. Nah, jadi inilah yang namanya prinsip. Prinsip itu pegangan yang kokoh, ya. Ini pendirian, dari situ harus ada prinsip. Jadi di beberapa ayat Al-Quran, faman ata Allah faqad ata ar-rasul. Itu satu kesatuan. Kalau taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, menerima Al-Quran. Agar bisa benar pelaksanaannya, ngaji. Makanya nggak boleh ngaji sampai berhenti ngaji sampai mati. Itu salah satu bentuk atiullah. Bapak Ibu bisa kita hitung. Ini Al-Quran yang kita kenal Mushaf Utsmani, 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Jadi bukan 666 ya, 6.236. Gampang menghitungnya tuh. Tiap surah kasih nama, sebut jumlah ayatnya. Anak-anak kita pakai Excel komputer cepat tuh dapatnya tuh. 6236. Coba kita renung-renungkan. Sekarang sudah dipinjamkan umur oleh Allah berapa tahun? Sudah berapa ayat dari Al-Quran yang kita paham betul? Artinya kita sudah praktekkan dalam kehidupan dan kita pertahankan secara istiqomah. Coba direnung-renungkan. Itulah alasan yang sangat ilmiah kenapa tidak boleh berhenti ngaji. Baru berapa? Paling kalau kata Nabi, umur ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku yang umum itu antara 60 dan 70. Ada di kampungnya juga ada Dema Gading, kakek dari teman saya itu 135 tahun umurnya baru meninggal. Tapi berapa manusia seperti itu di Indonesia ya kan? Ya, kalau lebih dari 70 bonus, amalannya juga harus bonus. Ya, jangan hanya umurnya gitu kan. Nah, jadi inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima, praktekkan Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini banyak saat kita tuh ada bukunya khusus mustalah al-hadis, mulai dari hadis sahih sampai daif. Nah, itu di mustalah al-hadis. Ada rawi, ada matan, ada sanad. Nah, itu butuh keseriusan tersendiri. Ya. Nah, jadi inilah prinsip tauhid. Tiada Tuhan selain Allah. Untuk Allah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kalau itu kan munafik ya, sami'na wa asaina. Itu ada di Al-Quran. Nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia amar mungkar nahi ma'ruf, itu ada di Al-Quran disebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana tauhid diwujudkan? Paling tidak dalam pelaksanaan ibadah dan perwujudan kepribadian. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, iman, ibadah itu, perintah Allah itu perorangan. Termasuk pengajian seperti ini bagian dari tanggung jawab pribadi-pribadi. Dan kalau tidak ada pengajian begini, setiap kita nanti ditanya dari kenapa nggak ngadain pengajian? Gitu.
Jadi semua yang namanya ibadah itu pada hakikatnya dari sononya tanggung jawab pribadi. Kemaslahatan sosial, kemaslahatan masyarakat bagian dari tanggung jawab pribadi mukmin. Yang mengawalnya dengan silaturahim, dengan musyawarah, dengan berjamaah. Nah, itu. Sehingga butuhlah wadah. Ya, almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan merintisnya dengan Muhammadiyah tahun 1912. Ya. Tuh, Ali Imran 104, surah Al-Maun. Nah, itu kan terkenal dalam sejarah. Sehingga lahir PKO dulu ya, sekarang PKU. Alhamdulillah kalau perguruan tingginya sampai luar negeri. Di sini juga bisa ada kampus nanti nih. Biasanya yang paling cepat kalau yang terkait dengan ininya afiliasinya sekolah tinggi agama Islam, STAIM ya. Tapi bisa jadi juga yang terkait dengan layanan-layanan keterampilan kreatif. Nah, kalau yang di Ciputat ada itu ITB AD, rektornya itu adinda saya itu Pak Muhair Pakana, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, bisa juga bikin di sini ITB Harapan Jaya, wes. Institut Teknologi dan Bisnis Harapan Jaya, punya Muhammadiyah PCM Harapan Jaya kan bisa. Banyak insinyur-insinyur kita Pak di sekitar sini yang punya waktu. Nah, jadi pelaksanaan ibadah. Nah, ibadah itu adalah paket kegiatan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan juga jin, tiada tujuan lain kecuali agar beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi kalau ada orang yang aktivitasnya tidak bernilai ibadah, itu salah. Menyalahi penciptaan, tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal dibagi dua. Ini buka laptop aja harus ibadah. Tidak boleh ada kegiatan yang bukan ibadah. Nah, ini dibagi dua. Ada ibadah mahdah dan ada ibadah ammah. Ibadah mahdah itu artinya ibadah yang SOP-nya sudah satu kesatuan, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ya sholat ya caranya begitu. Yang beda bacaan iftitahnya, ya kan? Yang beda ada kunut atau tidak. Tapi yang pasti sholat itu mahdah. Itu nggak bisa direkayasa itu. Nah, kalau HP, nah ini masih ibadah ammah. Agar dia bernilai ibadah, penggunaannya dipastikan bahwa dalam rangka mewujudkan amanah Allah dan Rasulnya. Nah, itu bisa dipakai gedor-gedor pintu dikit. Nah, kalau minta izin, assalamualaikum, nah, bisa aja. Kan nggak dilarang. Yang penting HP-nya nggak rusak. Itu ibadah ammah. Jadi berkaitan dengan kreativitas. Ditanya, apa fungsi pulpen? Nulis, tapi bisa juga ngetok-ngetok. Spidol untuk nulis. Tapi yang ditulis dengan spidol tidak boleh bertentangan dengan ibadah mahdah itu tadi, amanah Allah dan Rasulnya. Sehingga semuanya ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, karena itu sebenarnya di sisi lain pada saat yang sama kita wajib bersyukur. Kenapa? Terbentang luas peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak punya kesempatan untuk beribadah. Ibadah itu mulai dari yang biaya tinggi sampai tanpa biaya, ada semua. Senyum yang tulus, sedekah. Orang lewat cari alamat, kita kasih informasi dengan tulus, itu ibadah luar biasa. Apalagi coba, di sekitar kita selalu ada orang lain. Itu lahan untuk beramal saleh. Apakah itu pasangan hidup kita, anak cucu kita, tetangga kita,
Itu lahan untuk amal saleh. Sehingga yang selalu dipikirkan, kebaikan apa gerangan yang bisa saya lakukan terhadap mereka-mereka itu. Jangan dibalik. Kira-kira saya apainnya supaya dia ribet. Nah, itu namanya piktor. Pikiran kotor. Ada aja yang begitu. Lah, Bapak Ibu, saya udah pernah bilang di sini. Setan iblis itu tidak pernah menganggur. Dengan adanya aplikasi digital, iblis milenial dan setan digital juga banyak. Jadi jangan salah. Terus yang dicari oleh setan iblis kan bukan orang jahat. Kenapa? Karena sudah otomatis anggotanya kan. Yang dicari orang baik-baik kayak yang datang di sini yang mau ngaji terus. Ini yang dicari-cari setan dan iblis. Agar kalau bisa berhenti ngaji. Bikin permusuhan. Ya. Kemudian bikin ribet orang lain. Nah itu kan. Nah, jadi ibadah. Yang kedua, mewujudkan kepribadian tauhid. Nah, ini tentu ceritanya panjang, tapi informasinya dipersingkat aja karena yang namanya kepribadian, Bapak Ibu sekalian, adalah perilaku yang terpelihara ya di dalam kehidupan kita karena diwujudkan secara sadar dan dipertahankan berkelanjutan. Itulah kepribadian. Jadi kalau ketemu satu kali tersenyum, jangan langsung bilang dia peramah, baru satu kali. Atau juga sebaliknya, kita ketemu pas lagi marah, jangan langsung bilang pemarah. Jangan-jangan dia lagi pusing apa, tiba-tiba ada hal yang seru-seru. Jadi kepribadian itu adalah nilai-nilai yang terwujud dari perilaku kita, yang terawat secara sadar dan dipertahankan berkelanjutan. Itulah kepribadian. Nah, yang sangat bagus, ibadah-ibadah rutin itu menjadi penggerak lahirnya kepribadian, seperti sholat 5 waktu. Makanya kan di surah Al-Ankabut, surah 21 ya, ayat 45 itu ditekankan bagaimana sholat membentuk kepribadian. Ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah olehmu Muhammad kitab yang kuwahyukan dan tegakkan sholat. Jadi bukan kerjakan, tegakkan. Bukan af'alus salah, waqimus salah, tegakkan. Mengerjakan belum tentu menegakkan. Menegakkan pasti mengerjakan dulu. Jadi nilai-nilainya diwujudkan di antara waktu-waktu sholat. Habis salat subuh, dari subuh sampai zuhur praktekkan itu salat subuh tuh. Itu namanya menegakkan sholat. Aqimus salah. Apa kata Allah? Kalau itu kalian lakukan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat itu menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu luar biasa. Ini Allah yang bilang, Allah nggak pernah salah. Kalau presiden masih besar peluangnya salah. Kalau Allah nggak pernah. Makanya di Al-Baqarah 147 dikatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Rabbmu. Siapa itu? Allah. Karena itu jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang meragukannya. Nah, makanya supaya tidak ragu ya belajar. Nah, agar kepribadian tauhid terbangun, misal makanya ada perintah di Al-Qur'an tuh, Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ingat kafah, bukan kapan-kapan. Nah, itu cara membedakannya lebih mudah tuh. Kafah, totalitas selamanya. Semaksimal mungkin. Bukan kapan-kapan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti tipu daya syaitan. Nah, ada cirinya tuh. Innahu, sesungguhnya hu itu kembali ke tipu daya syaitan. Setan dan tipu daya lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Artinya kalau orang beriman pasti bisa membedakan mana yang setan, mana yang bukan. Kalau orang nggak bisa bedakan setan dan hal-hal yang kesolehan, itu berarti imannya dipertanyakan. Itu salah satu makna Al-Baqarah 208. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya dia setan itu dengan segenap budaya adalah musuhmu yang nyata. Jadi kalau orang beriman tahu betul bahwa nilai-nilai setannya itu adalah musuh baginya. Nah, ada lagi di surah Fussilat ayat 33, surah 41. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dan melakukan amal saleh? Itu berkelanjutan sehingga pada akhirnya mengatakan innani minal muslimin. Sesungguhnya kami ini bagian dari orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna Islam berserah diri. Nah, ini yang saya katakan, orang Islam itu wajib menegaskan dan mengenalkan identitasnya. Innani minal muslimin, harus jelas identitasnya. Ini bukan politik identitas, bukan. Paling banter identitas politik. Nah, gitu kan. Itu beda tuh. Itu berbeda. Innani minal muslimin. Ya kalau tidak mampu mendeklarasikan keislamannya, bahaya itu. Tidak jelas. La haula wa la haula mudzabzabin. Kemana arah angin, ke situ arah condongnya. Ya kan, bahaya tuh. Kalau kata almarhum Zainuddin Zaid, kalau bahaya masih mending, kalau double Y bahaya. Nah, jadi dua ayat ini bisa menjadi renungan. Bagaimana kepribadian tauhid itu betul-betul dirawat. Nah, ini menyangkut segala aspek. Bagaimana menikmati, merasakannya, berpulang kepada pribadi masing-masing. Nah, makanya kebaikan itu perlu kita rawat. Salah satu caranya selain mengaji, menjaga silaturahim. Silaturahim dengan persaudaraan Islam, saling mengingatkan kepada kebajikan. Bersyukurlah kalau ada saudara kita yang mengingatkan. Makanya kan di surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina khawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Kalau nggak punya komitmen keimanan, nggak ada persaudaraan di dalamnya. Hanya keimanan itu yang mengikat persaudaraan. Nah, makanya kalau ada masalah, faslihu baina akhawaikum. Kalau ada masalah, islah, perbaiki semuanya. Jangan ego yang muncul, tapi Al-Quran dan Sunnah yang dikedepankan. Aslihu, baina akhawaikum, di antara saudara. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu syarat untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya. La'allakum turhamun. Bayangkan kalau ada orang sering ketemu senyum aja susah. Kira-kira gimana itu? Islam tidak menghendaki yang seperti itu. Ya. Harus saling berbagi manfaat, saling mengajak kepada kemaslahatan, saling mengingatkan agar tetap istiqomah di jalan ilahi, jalan kebenaran. Nah, itulah cara merawat kepribadian, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak semua orang berhasil untuk melakukan. Makanya kita harus bikin komitmen bersama-sama untuk saling mengingatkan agar selalu berada di jalan kebenaran, istiqomah di jalan Allah. Nah, ini 30 SPK ini. Ini ceritanya panjang. Orang Jawa lebih tahu dari orang Bugis biasanya. Karena kejadian itu kalau PKI, Bapak Ibu, pendirinya malah orang Barat. Sneflit itu 1917. Pemberontakan pertama 9 tahun kemudian, 1926. Yang berikut 1948. Yang berikut lagi 1965. Ini yang dikenal dengan G30S PKI. Ada yang disayangkan, oh kalau September itu melulu. Bukan itu melulu, ini generasi muda harus tahu. Terus kaitkan keturunan, sebenarnya namanya ideologi itu nggak menurun. Tidak ada jaminan bahwa bapaknya PKI, anaknya juga PKI. Bukan karena keturunan, tapi yang kita lihat nilai-nilai yang ditunjukkannya. Iya. Kalau si A PKI, si B anak dari si A, ya belum tentu B PKI.
Sebaliknya si A PKI, si C bukan anak saya, bisa saja PKI. Apa yang kita lihat? Apa yang dilakukan, gimana cara berpikirnya, bagaimana gerak-gerik, kan itu bisa dinilai. Ya. Makanya yang merasa anak yang orang tuanya dulu terkait PKI mau mengatakan bersih dari PKI, tunjukkan aja perilaku yang bebas dari PKI, ya selesai. Ngapain ribet-ribet? Sama kalau ijazahnya asli, ya tunjukkan aja, kan gitu. Nah, ini jamaah di sini cerdas-cerdas soalnya. Itu identitas kan. Nah, sekarang komunis itu anti tauhid. Nah, ini harus hati-hati. Saya pekan lalu ya ada webinar. Saya sebenarnya agak gamang. Sigalus merasa gemes karena ada anak muda yang bertanya terkait nanti dengan TBC. Sebentar saya sampaikan. Saya bilang ini anak muda kok sampai ngomongnya kayak gini ya. Nah, jadi inti yang menjadi acuan utama dalil tentang tauhid itu terutama di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ini biasanya kalau kami dengan siswa itu bisa dikaji 4 jam ini. Tentu kita ambil sarinya saja ya, kita ambil sarinya. Jadi itulah surah, bayangkan namanya Al-Ikhlas, tidak ada ayat yang berbunyi Al-Ikhlas di dalamnya kan? Nah, itu karena memurnikan keesaan Allah, itu disebut Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi akhirnya patah-patah semua itu karena di tajwid namanya kutubu jadin rumusnya tuh. Qaf, ta, jim, dal itu kalau jadi sukun itu harus patah. Ya. Maqadi sidaqin. Nah, jadi ahad bukan ahad. Jadi kalau orang baca tidak patah itu salah. Nah, misalnya di ayat sana setelah Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, itu salah tuh. Tapi kalau dia belum tahu ya kita maklumi. Yang benar itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ahad. Beda kalau narasi bahasa Indonesia di luar ngaji. Allahu ahad. Nah, itu kan kita ceramah begini. Tapi kalau ngaji baca ayatnya harus seperti itu. Nah, ini biasanya kan materi tahsinul qiraah ya dan tajwid. Ya. Katakan Muhammad bahwa Allah itu esa. Nah, jadi ayatnya bukan qul huwallahul wahid, tapi ahad. Kalau wahid itu satu, kalau ahad itu satu-satunya. Nih, ini maaf mirip suli ya. Ini satu botol air suli, bukan satu-satunya karena masih ada yang lain. Banyak temannya. Iya, banyak temannya. Makanya maaf, kalau satu itu bahasa Inggrisnya one, kalau satu-satunya unique. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya ahad. Kalau satu wahid. Kayaknya anak-anak kita wahid, isnain, salatah kan gitu. Nah, jadi selain ini masih ada. Tapi kalau satu-satunya selain dirinya nggak ada lagi. Itulah Allah tuh salah satu sifatnya ahad. Qul huwallahu. Nah, kalau Nabi diperintahkan mengucapkan supaya lisannya mengikrarkan dan tertanam di qalbunya. Ya, sama tadi dengan ikrar 2 kalimat syahadat kan? Itu cara untuk kemudian bisa menghayatinya. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah maha segalanya. Nah, kalau di kajian lebih seru, orang di teologi biasanya disebut Allah itu maha mutlak, absolut. Nah, artinya apa? Yang namanya makhluk pasti butuh padanya. Nah, itu namanya as-samad. Tidur kita butuh Allah, apalagi dalam keadaan terjaga. Jalan-jalan butuh Allah, duduk butuh Allah. Penjelasannya ada semua.
Coba kalau begini, nggak ada yang jaga, ini bisa gempa di bawah nih. Buat Allah itu gampang sekali, tinggal diatur berapa skala Richter. Ya. Ini coba duduk nih, kalau jantung di stop oleh Allah, saya tiba-tiba ya berhenti di sini. Dan nggak bisa dilarang oleh Menteri Kesehatan. Nah, kita selalu butuh Allah. Coba dengan kemajuan iptek, apalagi teknologi kesehatan, berapa sih yang sudah diketahui dalam tubuh kita? Semua ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah melalaikan waktu kecuali mewujudkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berkumpul di sini mewujudkan amanah Allah agar saling mengingatkan dalam kebajikan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Berfastabikul khairat. Kita ini sudah enak, banyak fasilitas. Dulu Pak Ahmad Dahlan, luar biasa. Rumahnya dijadikan tempat pertemuan, hartanya dikeluarin semua. Istrinya mendukung luar biasa. Sebagaimana Khadijah mendukung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tinggal ikut, gedungnya udah ada nih. Dan dengan ikut di sini, kita dimasukkan dalam rombongan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bersyukurnya kita. Nah, jadi sekarang apa sih yang bahaya dari komunis itu? Kalau Bapak Ibu yang pernah baca, Karl Marx malah dianggap berjasa karena dia memperjuangkan tenaga para pekerja kan, menghadapi pemilik modal. Itu namanya kaum borjuasi. Baik-baik aja kok, makanya anak muda enteng sekali bilang, apa sih jeleknya komunis? Banyak bilang gitu. Ini bahaya kalau tidak tahu sejarah. Nah jadi kemudian kalau Karl Marx kan di Jerman, lahir 1818. Kemudian Lenin, Stalin di Rusia, Uni Soviet dulu kan. Kemudian Mao Zedong itu kan di RRC. Nah, kan dua negara yang kental komunisnya itu kan Soviet, sekarang jadi Rusia. Dulu kan negara serikat kan, USSR namanya, Union Socialist of Soviet Republic. Kemudian pecah, sekarang tinggal Rusia. RRC masih ada. Ini yang mau bikin pabrik kaca di Rempang. Mudah-mudahan tidak rempong. Udah diprotes oleh Komnas HAM sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang pernah sempat baca dulu, kan kalau bertuhan banyak namanya politeis, pahamnya politeisme. Kalau tunggal monoteisme. Jadi kalau nol tidak ada namanya ateisme katanya. Nah itu akal-akalan dia aja. Jadi itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, saking banyaknya Tuhannya dia tidak ngakui satupun. Terutama yang dia bertuhan adalah akalnya sendiri. Nah, jadi A itu kan artinya tidak ada gitu. Ateis menurut dia tidak bertuhan, padahal dia anti Tuhan. Ya. Nah jadi kalau ini sih banyak penjelasannya, tinggal kita pilih-pilih. Saya nggak tahu nanti kalau nyantol dalam tanya jawab boleh. Nah jadi orang ateis itu anti Tuhan. Dan di Al-Quran tidak ada satupun ayat yang berarti ateis. Apanya? Apa karena Allah lupa? Bukan karena Allah lupa, tapi dibalik, karena Allah memastikan tidak ada orang yang tidak bertuhan. Yang ada Tuhan banyak, Tuhan tiga, Tuhan satu. Tidak ada orang yang tidak bertuhan, termasuk yang tidak tahu tentang apa itu Tuhan. Nah, kan banyak orang tidak tahu apa itu Tuhan kan. Nah, jadi anti Tuhan. Nah, apa yang bahaya? Begini. Itu kalau komunis sudah terbentuk, maka kerjanya pecah belah dan menghalalkan segala cara. Ini saya bilang ke Pak Kumpul tadi, panjenengan lebih tahu dari orang Bugis. Coba tuh, ibunya dibantai, imam sholatnya diganyang, ya kan? Nih, saya bawa bukunya. Banjir Darah. Saya ini beli online dulu, ini buku 2 tahun lalu. Ini yang tulis diceritakan oleh saksi hidup. Ini storytelling namanya. Ya. Ini salah satu penulisnya Tawaf Zuharon, kakeknya korban PKI. Ini saya anjurkan Bapak Ibu, ini bisa baca ini, Banjir Darah judulnya.
Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin. Ada tokoh Muhammadiyah di Solo, kedinginan bawa bayinya itu di sungai. Karena dikejar-kejar oleh PKI. Ada orang lagi sholat subuh, jadi imam, ntar udah ada di perempatan, sudah digorok. Ada ceritanya di sini. Ya, jangan main-main dengan PKI. Kalau komunitasnya, iya, kan sosialis, kapitalis, baru komunis. Dia bilang, lah ini kan bantu orang banyak, tunggu dulu. Begitu komunitasnya terbentuk, dia akan bikin pecah belah. Seperti Belanda, ingat Van Mook, divide and impera, pecah belah dan kuasai, kan itu Van Mook. Kemudian menghalalkan segala cara. Kedengarannya indah. Yang kemudian orang tua kita sebut sama rata sama rasa, kan? Nah, from everyone according to his ability, for everyone according to his need. Nah, maksudnya setiap orang memberikan apa yang dia mampu dan setiap orang menerima apa yang dia butuhkan. Itulah kemudian dikatakan sama rata sama rasa. Ada dulu orang bijak mau lihat PKI sekarang, ya itu toko dibuka, umumkan siapa saja bisa ambil, maka berlomba-lomba dan berantem semua itu masuk toko. Nah coba lihat, kacau kan kalau komunis terwujud. Itu orang tua kita menjelaskannya begitu. Karena kalau manusia tidak terkontrol, maka dia selalu serakah. Nah jadi ini bahayanya Bapak Ibu, dia akan melakukan pecah belah dan menghalalkan segala cara. Jangankan tetangganya, ibu kandungnya aja digorok. Itu kasus di mana Pak? Di Banyuwangi ya? Yang anak-anak NU itu, pemuda NU yang dibantai itu, diundang pengajian oleh Gerwani. 50 orang, anak-anak Ansor. Nauzubillah. Katanya ada monumennya di sana kan? Nah, makanya saya bilang orang jauh lebih tahu. Saya banyak baca dari buku. Jadi, makanya jangan pernah biarkan ini PKI merajalela. Sementara dia yang anggota DPR bikin buku, aku bangga jadi anak PKI. Hati-hati tuh, itu pasti musuh tuh. Dalam rangka apa? Menegakkan NKRI. Jadi ya bukan hanya karena kita muslim ya, tapi memang sejarah. Orang Islam ulama itu pengorbanannya luar biasa untuk memerdekakan republik ini. Itu Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo merumuskan undang-undang dasar itu. Luar biasa. Baca sejarahnya. Ki Bagus itu tokoh Muhammadiyah. Belum lagi nanti ada Kasman Singodimejo. Abdul Kahar Mudakir, mertuanya Abdul Kahar Mudakkar. Abdul Kahar Mudakir itu mertua dari Abdul Kahar Muzakkar yang dari Sulsel. Karena dia dulu sekolah di Jogja, Muallimin Muhammadiyah. Nah, salah seorang anaknya namanya Aziz Kahar, mantan ketua HMI cabang Ujung Pandang. Pernah di DPD RI. Nah, itu teman. Nah, jadi ini bahayanya komunis nih. Ya. Nah, kemudian bagaimana pelayanan masyarakat bersendikan tauhid? Ini waktunya udah habis. Ini saya percepat nih. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'unil khair wa ya'murul ma'ruf wa yanhaul munkar, ulaika humul muflihun. Apalagi ada bahkan ada di ayat 110. Kalau siapa lagi yang dosen UGM dulu itu, Kunto Wijoyo menjelaskannya itu luar biasa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya ilahillah, itu Ali Imran 110. Nah, kemudian ya jadi amar ma'ruf nahi mungkar, bergerak dari tauhid individu ke tauhid sosial. Jadi nilai-nilai tauhid yang ada pada diri kita ya dikembangkan kayak gini nih, ya lewat pengajian supaya orang lain juga memahami prinsip tauhid. Dan kehidupan masyarakat juga bersendikan tauhid. Nah ini yang saya bilang tadi, ada anak muda nanyanya di webinar bikin bikin geli perasaan saya. Sebentar saya ceritakan mengenai TBC, taklid, bid'ah dan khurafat ya. Jadi, tauhid di masyarakat itu mengamankan adat istiadat. Pada prinsipnya begini, adat itu adalah suatu paket aktivitas
yang dikembangkan oleh suku-suku manapun, dan ketika dia bermartabat biasanya selalu itu diambil dari ajaran mulia, sumbernya agama. Saya bulan Mei yang lalu saya ke Kota Mobagu, Sulawesi Utara, menghadiri resepsi pernikahan anak teman saya yang kemarin mengerjakan ini nih, stasiun kereta, stasiun Bekasi itu yang ngerjain itu teman saya, perusahaannya yang tender, yang tinggal di Kemala Persada dekat Al-Azhar situ. Jadi ada namanya di sana Mogama. Itu adalah sebuah acara adat untuk orang Kota Mobagu. Itu luar biasa, Pak. Saya amati dari setiap itu nilai-nilai Islam yang sebenarnya yang diangkat itu menjadi adatnya. Ya, sama, maaf nih. Ini kalau begini, ini jalan di orang tua kita nunduk begini, baru tangan dijulurkan. Itu adat. Kalau di Sulsel itu adat. Orang Bugis yang tidak begitu dimarahi oleh orang tuanya tuh. Apalagi kalau ada orang dekatnya begitu, dianggap tidak sopan. Nah, sekarang dibilang sudah manusia tempo dulu ya. Nah, itu adat. Itu artinya kesantunan terhadap orang yang ada di sekitar kita. Nah, artinya itu bagus. Tapi jangan kemudian merusak prinsip ajaran tauhid. Nah, sama dengan kearifan lokal. Ya. Jadi misalnya nih, setiap selesai panen, bikin syukuran gak masalah. Yang penting jangan menyembah selain Allah, seolah-olah yang bikin sukses itu panen padi adalah sesuatu selain Allah. Itu yang gak boleh. Nah, kemarin ada kita bicara tentang ekoteologi. Jadi kajian ketuhanan dengan lingkungan. Ini yang saya bilang membuat saya agak geli, hanya waktu habis saya tidak respon anak itu. Dia nanya begini. Dulu katanya banyak orang karena warisan leluhur, pesan-pesannya membuat pohon-pohon itu dijaga dengan baik sehingga sumber air di bawahnya itu terpelihara. Tapi sayangnya dengan adanya dakwah Islam, ada yang membuat ini kemudian jadi rusak. Nah, ini salah paham kan, salah kaprah. Jadi dikiranya gini, dengan adanya pakem tanda petik yang dibikin orang dulu, jangan ganggu pohon ini, ada penjaganya. Itu dianggap membuat sangat positif untuk pemeliharaan lingkungan hidup. Itu salah total. Jadi gini, dijelaskan bahwa mestinya ini pendekatan ilmu pengetahuan. Pohon ini dijaga karena dengan keberadaan pohon ini membuat oksigen di sekitarnya selalu banyak, dan air yang ada di bawahnya itu tersimpan dengan baik yang bisa dikeluarkan ketika musim kemarau. Mestinya begitu. Ya, jangan katakan ini ada penjaganya yang. Jadi untuk merawat agar pohon itu tidak ditebang sembarangan, dijelaskan fungsinya. Jangan dikaitkan dengan hantu yang ada di situ macam-macam. Makanya saya gemes di pertanyaan anak muda itu, aja nggak ada waktu di webinar tuh. Jadi kiranya dakwah Islam yang membuat lingkungan rusak. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itulah pentingnya pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi tanggung jawab kita bagaimana adat istiadat dijaga, kemudian kearifan lokal itu dikawal betul supaya tidak merusak nilai-nilai tauhid. Itu penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya manusia selalu mau hidup lebih baik, ya, termasuk yang belum paham agama sekalipun. Nah, disinilah pentingnya kita memahami strategi dakwah. Berdakwah di pedalaman itu beda dengan berdakwah di kota. Berdakwah di di nelayan beda dengan berdakwah di petani. Beda berdakwah dengan orang kantoran gitu. Nah, inilah pentingnya pelayanan masyarakat bersendikan tauhid. Nah, di Al-Anbiya 107 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian hubungan sesama harus dibangun. Itu di Ali Imran 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kehinaan pasti menimpa mereka dimanapun mereka berada, kecuali yang selalu menghubungkan diri dengan Allah dan setelah itu menghubungkan diri dengan sesama
manusia. Bahkan ada 3, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal bi'ah. Bi'ah itu lingkungan hidup. Nah, kami dulu di Kementerian Lingkungan sebelum gabung dengan Kehutanan ketika masih Paramat Bitular, sebelumnya Nabil Makarim, saya aktif di sana. Ada namanya gerakan Eko Pesantren. Saya ikut di situ dulu. Ya. Sampai-sampai tahun 2000 berapa ya? 2012 ada pertemuan di Bogor namanya MACCA, MACCA. Ya, Muslim Association for Climate Change Agent. Nah, itu. Saya dulu mewakili Kementerian Lingkungan di situ. Pak SBY ya presiden ketika itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tauhid ini sangat kita butuhkan. Nah, salah satu bahan renungannya coba ini. Terbaca enggak ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan. Nah, ini renungan pencerahan ilahi. Saya bacakan aja. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Dikenali, dipahami, diyakini melalui nama, sifat dan perbuatannya. Asma, ya, sifat dan af'al. Ya. Akrab dengannya karena menyerap nama-namanya yang maha indah. Al-Asmaul Husna. Terbimbing dengan hidayahnya, terkendali dengan pengaturannya, tercukupi dengan karunia-Nya, bisa tegak karena kekuatannya, aman dengan perlindungannya, terselamatkan karena pertolongannya, cerdas karena ilmunya, tercerahkan karena menghayatinya, tentram karena kehadirannya, ya, damai. Ini maaf nih, sebenarnya damai dalam rengkuhannya. Hanya harus diedit itu, salah ketik itu. Jadi situ damai dalam rengkuhannya, rendah hati karena keagungannya, bermartabat karena kemuliaannya. Semua dari Allah, nggak ada dari diri kita. Ya. Bentar saya edit dulu, ini ada salah kata. Baru tampilkan huruf besar ini. Di sini damai. Damai dalam rengkuhannya. Ini hal-hal yang perlu kita rasakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang baik pada diri kita kecuali karena, oleh, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita rasakan itu, Bapak Ibu. Harus rasakan karunia Allah, harus rasakan pertolongan Allah. Kalau tidak, akan ada masalah. Dikit-dikit dikira orang lain yang nolong, padahal itu hanya jalur. Kenapa petani sukses panen padinya? Karena Allah. Allah yang menggerakkan dia sehingga punya tenaga untuk mengolah tanah. Allah yang menggerakkan dia sehingga bisa menanam bibit. Allah yang menggerakkan dia sehingga bisa menyiangi padi. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi wama taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, itu kita selalu kembali kepada tawakal kepadanya. Ya. Nah, ini quote of the day. Bagaimana keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini pernyataannya. Sesungguhnya Allah berada di antara manusia dan hatinya. Itu surah Al-Anfal 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa innahu ilaihi tusyarun. Dan kepadanya kita berkumpul. Terus yang kedua ini di surah 50, surah Qaf ayat 16. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Allah begitu dekat dengan kita. Makanya jangan pernah ada yang salah. Allah nggak tahu apa-apa dalam diri kita. Allah dekat banget. Ya. Nah, hanya kalau kita tidak meyakini itu, kesadarannya tidak terbentuk. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian,
bukan hanya kita jauh dari komunisme, tapi makin istiqamah meneladani Rasulullah SAW. Ini Rabiul Awal, ya, sebagai uswatun hasanah, menegakkan tauhid kapan dan dimanapun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.